ya. Ya, Lama. stop penangkapan burung liar. Oke. Stop penangkaran burung liar itu. Itu kuncinya di situ. Oke, balik lagi masih di channelnya Bang Duki ya. Nah, kali ini bertemu dengan sesepuh ya, sesepuh kicau mania ya, Sesepuh yang masih ngorak. ya sesepuh yang masih ngara. Ini kan banyak yang belum tahu nih Bang. Ah, Boleh kenalan dulu nggak? Namanya siapa? Oke, nama saya Gentong ya, di Facebooknya Gegentong. Gentong. Untuk di dunia burung, saya ikut di salah satu organisasi Ya. di Ronggolawe Nusantara. Untuk wilayahnya Jateng 7. Jateng 7. Jateng 7 betul. Jadi setelah ada perubahan kebijakan yang tadinya Jateng itu jadi satu, akhirnya pakai sistem otonomi, dibagi menjadi 7 Jateng itu. Dipecah. Jateng 7 meliputi berarti Banyumas, Cilacap, Ciamis sama Pangandaran. Oh, berarti Ciamis masih ke sana. Ciamis maksudnya Jateng sama Pangandaran. Oh. Karena secara teritorinya lebih dekat ke Jateng. Iya, lebih dekat ke Jateng. Kenapa nggak memisahkan diri sendiri Ciamis aja wilayah sana? Mungkin nantinya dari Priangan Timurnya belum terstruktur, untuk kepengurusannya waktu itu agak kendor ya. Akhirnya dari pihak Ciamis sama pihak Pangandaran menyatakan ingin bergabung ke Jateng. Satu itu, yang kedua karena lebih dekat juga kita teritorinya. Betul. Nah ini kan gua lupa. Bang Gentong. Ini kan sekilas ya, dulu suka main kolibri ya. Kolibri. Nah, konin ya. Konin, istilah sekarang konin. Konin. Itu kemajuannya gimana tuh? Perbedaannya dulu sama sekarang. Untuk kemajuan itu luar biasa sekali pesat ya, bukan hanya di jenis konin saja. Oke. Untuk di konin terutama kita flashback untuk 2 tahun ke belakang lah. Untuk 2 tahun ke belakang masih tidak se ekstrim sekarang. Artinya ekstrim itu mungkin waktu zaman 2 tahun ke belakang, ketika di gantangan burung tergantang itu 20 apa 30, konin yang jalan durasi dapat sesuai kriteria paling hanya beberapa. Sekarang dengan kemajuan zaman sekarang, Kicomania makin pintar. Kalau ada burung tergantang 50 ya kerja semua. Jadi kicomania itu sekarang ini makin pintar ya, makin pintar dalam artian bikin atau membuat atau mencetak burung-burung yang berkualitas ya. Betul. Jadi tentunya tepat memilih burung yang mempunyai satu materi, 2 volume vokal ya. Kalau materi sih mungkin kita bisa gesek lah ya. Kalau materi bisa gesek, yang isi ya. Yang susah itu kan yang menurut saya kalau vokal itu kenceng atau tidaknya pembawaan. Kita rawat itu hanya paling berapa persen saja lah. Tidak beda jauh dengan, kalau saya gambarkan tidak beda jauh dengan ayam. Nah, ayam, pukulan ayam kenceng atau tidaknya itu sudah bawaan. Tinggal kita olah ya. Tinggal kita olah fisik saja supaya tentunya fisiknya fit, kekuatan pukulannya akan bertahan lama juga, sama kayak burung juga. Tapi sekarang Bang Gentong masih main nggak di konin? Untuk konin masih, cuma nggak terlalu intens mungkin ya. Ya karena kesibukan juga ya.
kesibukan mengurus yang lain ya. Kesibukan mengurus yang lain. Tiap minggu kita selalu muter, ada event di Jatiminggu, entah itu Latres atau regional. Jadi paling kalau sempat saya datang ya kayak sekarang ini datang ke JO lain, meramaikan atau ya. Latres, sambil silaturahmi. Iya, emang sih seharusnya seperti itu biar burung-burung yang tadinya vakum jadi naik lagi ya. Betul. Karena kalau tidak ada peserta atau tidak ada gantangan si kelas tersebut, nanti juga burung tersebut ya akan vakum ya. Otomatis. Tapi posisi sekarang di burung kecil itu komunitas konin lagi bagus Ya, malahan naik lagi ya. betul lagi bagus. Terbukti dengan beberapa event anniversary konin di tiap daerah Ada ya. itu selalu dibanjiri peserta gitu. Saat ini sih masih nggak tahu nih kedepannya nanti Ya, mudah-mudahan ya. tetap bisa solid solid. Kalau burung yang lain sih masih bertahan lah. Kicau yang lain kayak kaca, cicak hijau, murai itu sih bukan burung musiman kalau menurut saya. Nah, kita harapkan juga ya untuk konin, untuk di kelas konin kan kita berharap itu, saya pribadi ya, Betul. untuk di gantangan tersebut nggak usah kepingin harapan, nggak usah teriak-teriak atau berisik ya, biar kita itu menikmati suasana lomba dan kicauan burung itu enjoy loh. Betul. Kalau untuk di kelas konin dan biasanya itu peserta sudah mungkin karena mereka sadar diri burung kecil, suara juga tidak terlalu kencang, akhirnya kesadaran masing-masing biasanya walaupun sudah tangan itu hampir memang tidak ada teriak, tapi di burung gede itu di beberapa daerah masih ada yang masih bising ya. Ada yang masih bising. Sebenarnya kalau menurut saya itu kerugian Pasti ya. untuk peserta. Pasti. Kenapa saya bilang kerugian? Di saat bising, tim penilai bisa saja melakukan kecurangan. Karena apa? Lah orang nggak kedengeran kok. Iya kan? Malah jadi rugi tersendiri ya. Iya, kerugian untuk ya. peserta, untuk peserta satu. Walaupun tidak tim penilai tidak melakukan kecurangan, yang utama fokusnya tim penilai itu akan berkurang. Iya, betul. Jadi karena terlalu bising dari luar, otomatis fokus ke burung terpecah. Itu kerugian sebenarnya. Yang saya harapkan sih peserta semakin kesini semakin dewasa menyikapi terus estetika di gantangan dengan sekarang yang menurut saya bermunculan burung-burung bagus lah ya, yang kualitas yang bisa dibilang kan burung-burung fenomenal ya. Malahan kalau bisa teman-teman mencetak burung-burung berkualitas, mungkin harganya juga ya bisa luar biasa ya. Kalau burung itu kalau membicarakan masalah harga itu sudah di luar nalar kalau menurut saya. Ada ya dari daerah juga 1 tahun yang lalu di rekan saya juga tembus itu untuk murai batu di harga di atas 200 juta. Gila men. 1 juta. Oh, murai batu kan? yang berkualitas di atas 200. Ya, itu murni murai batu hasil tangkaran dari pinggiran. Bukan dari pinggiran. Jadi disitulah prestis ya. Prestis, kebanggaan sebagai kicomania kita menekuni dunia hobi itu yang menghasilkan. Hobi itu yang menghasilkan. Jangan yang tidak menghasilkan. Ya sih memang namanya hobi, mungkin di awal pasti akan ya menjadi kontroversi. Resikonya pasti ada ya. Akan menjadi kontroversi, tidak mudah sila kita untuk istilahnya mempunyai bendera. Itu tidak mudah di segala hobi. Yang namanya hobi memang banyak menguras tenaga,
pikiran yang tentunya Mulus. itu finansialnya itu. Finansialnya yang sangat luar biasa Betul, ya. betul. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi, artinya bukan memanfaatkan, tapi kita bisa mengambil intisarinya dari situ, walaupun itu memang bukan untuk penopang utama, paling tidak itu bisa menjadi tambahan lah. Tapi kan timbal baliknya nanti kalau burung-burungnya istimewa dan wah itu kan bisa melebihi ya. Nah itu dia, Income-nya juga bagus. berproses lah. Yang jelas sebagai kita sebagai manusia harus berproses. Oke. Harus berproses. Harus Dan, mau ya, tentunya. ada yang bilang kan kata-kata bijak itu proses tidak mengkhianati hasil. Nah, Itu dengerin tuh. memang betul. Karena iya, hidup itu harus berproses, harus melakukan proses. Tanpa proses, saya rasa hanya beberapa saja hoki ya, hoki. Kalau tidak mau melalui itu nggak usah hidup. Iya. Ini jadi curhat. Curhat. Kayaknya ini pengalaman tersendiri nih. Ini jadi curhat ini. Oke, lanjut. Oke ya. Nah, Gimana? ya, untuk balik lagi nih ke masalah burung, Betul. untuk koni nih, Betul. Bang, ini kan Bang Gentong kan dikonin udah lama. Itu gimana sih prospek kedepannya dan biar burung-burung dengan pengalaman sendiri Bang Gentong ke belakang itu sulit apa gimana? Enggak tuh kalau dikonin Kalau menurut saya sih semua sama. Semua sama, tinggal kita bisa memahami karakter. Jadi kadang-kadang ada orang yang memaksakan. Ya namanya juga kan hewan ya. Hewan Nah, dia hanya punya insting kan. Dia tidak punya pikiran. Kalau hati sih punya gitu kan. Jadi kita tidak bisa juga memaksakan. Karena apa? Kenapa saya bilang kita harus bisa memahami ya itu tadi karena kita kan bisa komunikasi langsung. Semua jenis atau tipe burung sama saja lah. Tergantung kita bisa memahami, kita bisa menyikapi. Intinya kita yang ikut kemauannya si burung. begitu. Iya, jangan burung yang harus ikut kemauannya kita. Tapi kan selama ini kebanyakan adalah beberapa kecamatan. Iya. Burung itu diikuti kemauan kita ya. Iya, harus ikut. Itu Jadi tadi. salah ya. Kalau menurut prinsip saya, kalau menurut prinsip pengalaman saya, ya, kadang kan harus dari pengalaman juga kan. Kalau menurut prinsip saya ya kita yang harus bisa memahami karakter si piaraan kita. Entah itu di apapun lah, di apapun sama aja. Nggak di burung saja, di merpati atau mungkin di ayam dan yang lain-lain tetap aja lah. Kita harus yang bisa mengikuti apa sih maunya mereka gitu kan. Karena ya kalau dia bisa bicara sih sama kita bisa komunikasi Ya, loh. untung kalau bisa bicara. Aku pengen ngene iki. Iya. Kok aku kerjanya api. Malah pengen yang begini dikasih begini. Sama gitu. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Kurang lebihnya seperti itu. Kembali lagi tadi proses. Kembali lagi proses. Nah terakhir nih diakhiri dengan perbincangan kita sepatah dua patah kata untuk para kicomania dan harapan kedepannya dari Bang Gentong sendiri. Oke, harapan saya untuk kicomania simpel saja, jadilah kicomania yang dewasa. Oke. Terus untuk kedepannya semakin maju di berbagai jenis burung. Saya harapkan semakin maju karena sudah banyak banget wadah IO ya, sudah banyak banget wadah IO di tiap-tiap daerah sampai ke pelosok-pelosok sekarang juga. Jadi ya itu tadi, mudah-mudahan kicomania tidak hanya hobi untuk gantang saja, kicomania juga bisa menangkarkan. Mudah-mudahan. Amin. Karena apa? Kelestarian itu nanti yang akan menopang berlangsungnya hobi ini. Jadi
selain kita gantang, selain kita pelihara, kita juga harus ikut untuk melestarikan penangkarannya. Jadi Karena kan habis ya. ya, lama. stop penangkapan burung liar. Oke. Stop penangkaran burung liar itu. Itu kuncinya di situ supaya juga panjang lah nanti masa hobinya. Betul. Paling itu saja untuk Kicomania. Sukses selalu. Jadilah Kicomania yang dewasa. Jangan suka ngeromet di medsos. Karena apa? Lombanya aja bukan di medsos gantangannya. Jadi kalau ada komplain atau apa langsung saja. Kecuali memang lombanya online. Nah, silahkan nanti komplainnya online. Oke, itu intermezzo saja. Baik. Oke, terima kasih Bang Gentong. Mudah-mudahan harapan kita terlaksana dan tercapai ya. Jangan lupa pantengin terus channelnya kita, channelnya Bang Lutfi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune.